Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Amin Purwani SHMECDF. Yang kami hormati Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Bapak Nostra Tarigan. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum dan Organisasi DP Korpri Nasional. Yang kami hormati Kepala Biro Humas DP Korpri Nasional. Yang kami hormati para narasumber, perwakilan Persatuan Redatama Republik Indonesia Yogyakarta, dan seluruh Kepala OPD dan Pegawai Negeri Sipil se-Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir di Unit 9 Komplek Kepatihan Yogyakarta maupun yang telah bergabung secara daring. Kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi program Tapera dan pemutakhiran data PNS bersama pemerintah daerah Provinsi Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin baik luring maupun daring yang kami hormati, BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera adalah badan hukum di bawah pengawasan Komite Tapera yang terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan unsur profesional. BP Tapera memiliki peran sebagai salah satu katalis percepatan penyediaan perumahan rakyat yang diharapkan mampu mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dan pada kesempatan hari ini akan kita saksikan bersama dua buah tayangan video, yaitu video profil BP Tapera dan juga video testimoni. Selamat menyaksikan. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera adalah sebuah upaya pemerintah untuk menghimpun dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat peserta Tapera. Program Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, sebuah badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. BP Tapera dipimpin oleh seorang komisioner dan 4 deputi komisioner. Deputi komisioner bidang pengerahan dana Tapera, bidang pemupukan dana Tapera, bidang pemanfaatan dana Tapera, serta bidang hukum dan administrasi. Dalam pengelolaan program Tapera, BP Tapera dibina oleh Komite Tapera yang terdiri dari 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2. Menteri Keuangan, 3. Menteri Ketenagakerjaan, 4. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan 5. Satu orang profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman. Masyarakat Indonesia yang telah bekerja akan menjadi target peserta Tapera. Pada tahap awal, BP Tapera akan melayani seluruh pegawai negeri sipil yang berasal dari pengalian kepesertaan Bapertarum PNS yang telah dibubarkan sejak 24 Maret 2018. Iuran Taperum milik masing-masing pegawai negeri sipil kemudian akan menjadi saldo awal Tapera. Pada tahap berikutnya, program Tapera juga bisa dinikmati oleh personel TNI dan Polri, pegawai BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, pegawai swasta, dan pekerja mandiri atau sektor informal. Dana yang dihimpun dari peserta Tapera dikelola secara kontrak investasi, bekerjasama dengan KSEI, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. Lalu, apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta Tapera? Bagi peserta yang memiliki penghasilan di bawah 8 juta atau tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, peserta bisa mendapatkan pembiayaan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah pertama setelah 1 tahun menjadi peserta Tapera. Mari bergabung menjadi peserta BP Tapera bersama wujudkan rumah pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota Korpri dimanapun berada, Korpri bersama BP Tapra terus berupaya menyediakan perumahan bagi para ASN. Untuk program ini, BP Tapra memerlukan dukungan dari kita semua, dari seluruh ASN untuk melakukan updating data. Kita perlu mengupdate dan memutakhirkan data. Tolong teman-teman para ASN akses ke dalam websitenya BP Tapra di sitara.tapra.go.id. Sekali lagi saya ulangi, silahkan diakses di sitara.tapra.go.id. Saya tunggu teman-teman semua partisipasi aktifnya untuk membangun database untuk keperluan penyediaan rumah bagi para ASN. Terima kasih, salam hangat dari saya, Zudan Arif Abdullah, Ketua Umum Korpri Nasional. Telah kita saksikan 2 buah tayangan video, yaitu profil BP Tapera dan juga testimoni. Dan selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera kepada Bapak Nostra Tarigan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Daerah DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKD DIY, Ibu Amin Purwani, dan segenap jajaran. Berikutnya segenap jajaran pengurus Korpri pusat maupun daerah yang hadir dalam kesempatan kali ini. Tadi sudah sempat kenalan juga, ada Pak Adi Gunawan. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir. Kemudian Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kota di DIY. Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pusat maupun daerah di Kabupaten Kota di DIY, kemudian Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota di daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan BKD, kemudian ada juga perwakilan dari BTN, ada Pak Saniman, tadi juga baru kenalan Bapak Ibu, katanya beliau juga baru beberapa hari Pak ya di Jogja. Salam kenal Pak. Kemudian ada juga dari perwakilan Taspen, mudah-mudahan sudah hadir. Iya Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian yang kami hormati para pegawai negeri sipil Pemda DIY yang telah menyiapkan waktunya pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa join baik offline maupun secara daring. Seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun daring yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tadi kami lihat di online, secara online sudah ada 593 peserta yang mengikuti acara ini. Mungkin juga ada live streaming di YouTube ya, Pak Imam ya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa berkumpul semua, walaupun hanya sebagian kecil secara offline, sebagian besar kita mengikuti secara online. Tapi menurut hemat kami dengan situasi seperti sekarang tidak mengurangi kehikmatan acara ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkah yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri kegiatan sosialisasi ini bersama dengan Korpi pada hari ini Selasa 12 Juli 2022 yang dilaksanakan secara luring dan daring. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda DIY atas dukungannya kepada BP Tapra sehingga acara sosialisasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Sekali lagi makasih Ibu Kepala BKD yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan itu.
Begitu juga dengan Dewan Pengurus Korpri Nasional yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Judan Fakrullah selaku Ketua Umum Dewas Pengurus Korpri Nasional dalam rangkaian roadshow sosialisasi bersama Kopri yang direncanakan di 13 provinsi, di mana Pemda DIY merupakan tempat pelaksanaan ketiga setelah kemarin kita lakukan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera. Jadi memang kalau kita lihat di dalam undang-undang ada tugas utama dari BP Tapera, yaitu melakukan pengerahan dana, kemudian melakukan pemupukan dana, dan kemudian melakukan pemanfaatan dana. Kalau kami lihat di dalam undang-undang tersebut, sebenarnya tujuannya nanti Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pemanfaatan dana atas dana yang sudah tersimpan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi peserta. Pengerahan dana Tapera meliputi pendaftaran peserta, pemberian nomor kepesertaan, pemutakhiran data peserta, itu yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, dan penyetoran serta pengembalian simpanan Tapera. Kalau untuk penyetoran sampai hari ini belum, karena kita masih menunggu ada regulasi yang akan ditetapkan, ya mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini Bu, udah bisa segera dilakukan. Tapi hari ini kita akan melakukan pemutakhiran data peserta, kami juga sudah melakukan pengembalian simpanan bagi peserta pensiun, itu juga sudah dilakukan. Pemupukan dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai dana Tapera dengan prinsip konvensional atau syariah sesuai pilihan peserta yang dilaksanakan melalui kontrak pengelolaan dana Tapera atau KPDT yang dilaksanakan bersama dengan bank kustodian. Selanjutnya dana Tapera akan dialokasikan menjadi dana cadangan, itu untuk pengembalian peserta pensiun, kemudian dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan bagi peserta, dan dana pemupukan atau investasi. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, dana Tapera begitu sampai di BP Tapera, setelah ada simpanan, dan kebetulan hari ini simpanan itu sudah ada yang berasal dari Taperum PNS, Pak. Jadi Bapak Ibu PNS yang selama ini sudah menjadi peserta Taperum PNS, ini dananya sudah dialihkan ke BP Tapera. Pengalihan ini sudah dilakukan semenjak akhir tahun 2020. Jadi sesudah itu pengelolaan dana tersebut ada di BP Tapera. Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta yang memenuhi persyaratan, meliputi pembiayaan pemilikan rumah atau yang kami sebut KPR, kemudian pembangunan rumah atau yang kami sebut KBR, dan perbaikan rumah untuk rumah pertama dan hanya diberikan 1 kali selama masa kepesertaan. Jadi mungkin ini juga sedikit Bapak Ibu yang berbeda dengan Bapak Tarum dulu. Kalau sekarang sesuai dengan undang-undangnya jenis pembiayaan di Tapera itu ada 3. Bisa untuk kepemilikan rumah, jadi Bapak Ibu bisa mencari rumah lewat pengembang, kemudian nanti akan ada KPR kepemilikan. Tapi juga kalau Bapak Ibu sudah punya rumah, juga ada fasilitas pembiayaan itu untuk perbaikan rumah, renovasi. Kemudian juga kalau misalnya sudah punya tanah, undang-undang juga memungkinkan untuk melakukan pembangunan di atas tanah yang dimiliki tersebut. Nah, jadi memang jenis pembiayaannya juga menurut undang-undang sudah dikembangkan dibanding misalnya kalau kita bandingkan dulu di Baper Tarum PNS. Nah, di samping mengelola dana Tapera tadi, berdasarkan PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera, di tahun 2022 ini BP Tapera telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah atau OIP untuk mengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi di samping dana Tapera Bapak Ibu, BP Tapera juga sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi operator investasi pemerintah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau mungkin juga sudah pernah memanfaatkan pembiayaan perumahan, fasilitas pembiayaan perumahan dalam bentuk FLPP, Pak. Nah, jadi kemarin di tahun ini, mulai tahun ini, FLPP juga sudah dikelola oleh BP Tapera.
Jadi secara sederhana hari ini BP Tapera itu mengelola dua dana, ada dana simpanan dari peserta dan ada dana APBN berupa FLPP. Untuk melaksanakan undang-undang dan BP Tapera telah melakukan pengalihan dana taperum PNS pada akhir Desember 2021 kepada BP Tapera. Ada sebanyak 5,04 juta PNS yang terdiri dari 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif serta dana sebesar 11,8 triliun. Jadi pada akhir Desember 2020 udah dialihkan ke BP Tapera dana taperum PNS sebesar 11,8 triliun itu, Pak. Untuk berapa peserta? Di situ ada 5,04 juta peserta yang terdiri dari 1,02 juta PNS pensiun dan 4,02 juta PNS aktif. Ini juga mungkin bisa memberikan gambaran sedikit bahwa proses pengalihan telah terjadi. Karena kami mendengar teman-teman PNS juga masih ada yang belum tahu mungkin, Bu. Karena informasinya belum sampai mungkin begitu ya. Sehingga ada yang berpikir ini duit yang kemarin di Bapertarum bagaimana nasibnya. Itu sudah dikembalikan, udah dialihkan ke BP Tapera. Jadi sekarang semua udah dikelola oleh BP Tapera. Jadi waktu diterima di akhir Desember ada 11,8 triliun. Sejak pengalihan tersebut hingga saat ini, BP Tapera telah membayarkan sejumlah 2,04 triliun kepada 495.000 peserta pensiun. Jadi semenjak kami terima di akhir tahun 2020, efektifnya katakanlah 2021 awal, kami telah melakukan pengembalian kepada 495.000 peserta pensiun, Pak. Jadi boleh dibilang 1 tahun lebih ini ya, di 2021 sampai hari ini ada dana sebesar 2,04 triliun yang dikembalikan kepada peserta pensiun. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, terkait data peserta di Pemda DIY, di kami ada tercatat sebanyak, mungkin nanti mohon koreksi Ibu, ada tercatat sebanyak 45.864 peserta PNS aktif. Nah, ini menurut catatan kami baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Setelah dilakukan updating data, karena memang ada satu prinsip di pengelolaan Tapera Bapak Ibu, jadi peserta berhak menentukan prinsip pengelolaan. Jadi peserta itu yang menentukan apakah prinsip pengelolaannya konven atau syariah, Pak. Makanya di dalam updating data ini, inilah salah satu yang kami juga butuhkan. Supaya teman-teman PNS bisa mengupdate data, kemudian bisa menentukan prinsip pengelolaan dananya. Karena begitu nanti dia dipilih misalnya syariah, maka mulai dari awal melakukan collection, kemudian nanti kita lakukan pemupukan, kemudian kita lakukan pemanfaatan, itu nanti prinsip syariahnya itu akan dari depan terus sampai ke belakang. Jadi misalnya nanti, kalau dia sudah memiliki prinsip syariah, berarti nanti di dalam KPDT-nya, kontrak pengelolaan dana Tapera yang kami lakukan dengan bank kustodian juga, ada yang namanya KPDTS, Bu. Kontrak pengelolaan dana Tapera secara syariah, gitu. Kalau yang konven ya KPDT konvensional. Demikian juga nanti waktu pemanfaatannya, kami juga bekerja sama dengan bank. Bank juga tentunya ada bank yang syariah, ada yang bank konven. Nah, jadi memang ini mengalir dari depan ke belakang, sehingga kami berkeinginan supaya ini bisa segera diupdate. Dari data berdasarkan updating data yang telah dilakukan di Provinsi DIY, ada 43.597 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konven. Ini data yang ada sekarang. Mungkin nanti bisa berkembang sesuai dengan updating data yang masuk. Dan 2.267 memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Nah, jadi nanti ini Bapak Ibu begitu masuk di sistem, kemudian Bapak Ibu memilih, tentunya kami akan menjalankan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang Bapak Ibu telah pilih. Karena memang itu adalah amanat undang-undang. Kemudian yang berikutnya, Pemda DIY selaku pemberi kerja telah menyelesaikan pemutakhiran data sebanyak 43.891 peserta atau 95,7% melalui portal Sitara tapera.go.id. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemberi kerja sudah cukup besar, Bu, udah 95,7% yang melakukan updating data dari sisi pemberi kerja. Namun mungkin yang perlu kita dorong dari pesertanya sendiri, Bu.
Karena memang ada dua hal updating data itu, ada yang dilakukan pemberi kerjanya dulu, mendaftarkan pertama kali, kemudian nanti ada yang harus dilakukan oleh pesertanya sendiri. Seperti tadi memilih prinsip pengelolaan, Pak, itu harus dilakukan oleh peserta sendiri. Menentukan jenis pembiayaan yang dia butuhkan harus oleh peserta sendiri. Kira-kira kapan dia butuh melakukan pemanfaatan pembiayaan, itu akan dilakukan oleh peserta sendiri. Dan ada juga memang 1-2 data yang sifatnya rahasia yang hanya boleh dilakukan oleh yang bersangkutan. Pemutakhiran data penting bagi peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta, status kepesertaan, aktif atau non-aktif, besaran setoran dan saldo simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana konven atau syariah, serta rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun. Jadi ini juga nanti kalau Bapak Ibu pensiun, supaya kami bisa segera mengembalikan simpanan, di updating data disebutkan juga untuk mengisi rekening, Bu. Jadi kita tidak repot lagi nanti untuk mengecek atau memvalidasi rekening, Pak. Nah, karena memang kalau kejadian hari ini, karena proses transisi juga baru terjadi gitu ya, kami sudah mulai mengelola, kami melakukan proses pengelolaan dana, salah satu pengembalian dana kepada PNS pensiun, memang ada 1-2 data itu yang harus divalidasi kembali. Kami biasanya melakukan pengembalian itu lewat teman-teman Taspen ya Pak, tapi begitu kami sampaikan ke Taspen ada aja 1-2 data yang dikembalikan ke kita, mungkin karena butuh validasi atau pengecekan kembali, itu terjadi. Harapan kita tentunya dengan melakukan updating data ini, hal-hal seperti itu bisa kita kurangi ke depan, atau kalau bisa malah kita hilangkan. Selain pemutakhiran data peserta oleh pemberi kerja, peserta tak perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan konfidensial yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing peserta. Kami memberikan apresiasi kepada 23.574 peserta di Pemda DIY yang telah melakukan pemutakhiran data melalui portal Sitara tapera.go.id sejak pertengahan 2021 kemarin. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan update data. Per 6 Juli 2022 masih terdapat 22.290 peserta atau 48,6% di Pemda DIY yang belum melakukan pemutakhiran data. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita ketemu nanti hari ini, mudah-mudahan ini segera bisa kita lakukan. Jadi nanti sesudah rangkaian acara ini, dalam rangkaian acara ini akan dilakukan BIMTEK Bu kepada teman-teman PNS, nanti teman-teman akan menggait, mungkin tidak semua ya, karena tadi saya lihat kalau kita di online ada 593, mudah-mudahan di streaming ada 1000-an gitu ya. Paling kan sekitar 2.000 Bu ya. Tadi kan sementara PNS yang belum kan ada sekitar 20 ribuan yang belum. Tapi paling enggak yang kita ikut acara pada hari ini, nanti teman-teman kami bisa langsung menggait bagaimana cara melakukan updating data. Kemudian nanti kalau misalnya ada terjadi masalah, silakan langsung ditanyakan kepada teman-teman nanti yang akan menggait. Sebelumnya juga kami telah berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pemda DIY untuk mengingatkan para peserta agar pada hari ini bisa menyiapkan data pendukung untuk pemutakhiran data tersebut, sehingga kita bisa update data. Nanti berikutnya ada BIMTEK, tapi terkait dengan pemanfaatan, kami juga nanti teman-teman di Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera akan melakukan semacam mini expo Bu. Kalau nggak salah di Gunung Kidul ya, Pak Is ya. Jadi besok mungkin di Gunung Kidul teman-teman juga akan melakukan mini expo supaya bisa ketemu langsung dengan teman-teman PNS Pak. Kalau seandainya ada yang memenuhi persyaratan dan butuh rumah. Nah, jadi besok ada juga teman-teman perbankan, ada BTN juga yang sudah biasa menyalurkan ini. Nanti monggo besok teman-teman yang di daerah sekitar Gunung Kidul mungkin bisa langsung bertanya bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana fasilitasnya, apa syaratnya dan seterusnya. Sehingga maksud kami, harapan kami tidak hanya mengupdate data pada kesempatan ini, tapi teman-teman juga di DIY yang sudah memenuhi syarat untuk memanfaatkan bisa langsung memanfaatkan Ibu. Karena memang kalau dari data yang kami lihat, penyaluran dana tapera kita sampai hari ini belum maksimal. Salah satunya mungkin karena memang belum banyak yang tahu juga. Kalau kita lihat FLPP, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu penyalurannya cukup lancar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dengan melakukan pemutakhiran data,
peserta juga melengkapi data dalam rangka pembiayaan tapera, sehingga peserta dapat menentukan minat dan merencanakan waktu untuk memanfaatkan pembiayaan tapera. Jadi kalau kita lihat, rumah ini kan spesifik ya Bapak Ibu ya. Orang butuh rumah, belum tentu dikasih sekarang dia mau Pak. Karena mungkin ada kebutuhan lain, mungkin ada prioritas lain, atau mungkin juga lokasinya nggak sesuai dengan keinginan. Jadi spesifik rumah itu. Jadi tidak bisa kita baca, orang belum punya rumah, lantas kita tawarkan hari ini, besok dia langsung mau beli, enggak begitu. Itulah salah satu pentingnya updating data. Karena kami juga akan bertanya, kira-kira Bapak Ibu rencananya kalau beli rumah kapan? Supaya kami juga bisa mengalokasikan dananya. Kan tadi udah bagi undang-undang, BP Tapera itu tugasnya 3 tadi Pak. Salah satunya mengalokasikan dana. Menentukan alokasi dana ini, salah satunya adalah dengan updating data ini. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu semua misalnya teman-teman PNS merasa, oh tahun depan belum pengen lah walaupun belum memiliki rumah, tentunya itu juga menjadi dasar buat kami misalnya untuk mengalokasikan tahun depan. Karena kebutuhan banyak belum tentu timingnya sesuai. Ini salah satu yang kita pengen lihat dari pemutakhiran data. Berdasarkan pemutakhiran data peserta di Pemda DIY per 6 Juli, sebanyak 6.934 peserta telah menentukan minat pembiayaan tapera. Jadi teman-teman yang sudah ngupdate data, ada 6.934 di sistem BP Tapera yang sudah menentukan minat pembiayanya. Ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu, dan buat kami ini penting untuk perencanaan kami ke depan. Jadi yang memilih dari 6934 tadi, yang memilih KPR kepemilikan itu 1.756 orang. Itu di DIY, itu berdasarkan data yang ada sekarang. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu update tentunya datanya juga makin banyak. Kemudian ada 403 orang yang memilih untuk KBR, Bu, membangun di atas tanah sendiri. Nah, jadi sebenarnya ada potensi nih. Kemudian ada 3.998 dari 6.934 tadi yang memilih untuk melakukan renovasi KRR. Nah, jadi ini sayang kalau misalnya karena kurang informasi, maka teman-teman nggak bisa memanfaatkan. Harapan kami ini bisa segera dimanfaatkan. Bapak Ibu, tahun ini kami dari alokasi dana Taperum PNS tadi yang sudah beralih ke BP Tapera, tahun ini kita ada sekitar 2,9 triliun Pak, Bu, yang dialokasikan yang bisa dimanfaatkan untuk PNS di seluruh Indonesia. Kalau pencapaiannya per hari ini masih cukup kecil, jadi dana 2,9 triliun itu boleh dibilang ya masih 90%-nya belum terpakai. Artinya belum dimanfaatkan untuk pembiayaan. Jadi ini juga kesempatan buat teman-teman di DIY agar segera bisa memanfaatkan. Jadi dari data tadi memang kalau kami lihat di DIY kecenderungannya itu lebih besar ke renovasi. Artinya apa? Artinya berarti sebagian besar Bu sudah punya rumah. Karena kalau mau renovasi berarti rumahnya udah punya kan Pak ya. Kalau nggak punya kan tentu tidak bisa merenovasi. Nah, kami menyalurkan pembiayaan Tapera tadi bekerja sama dengan bank penyalur, khusus Tapera paling tidak yang sudah jalan ada teman-teman dari BTN dan ada dari BRI. Kami sedang melakukan mau menindaklanjutin juga dengan bank lain Ibu, tapi memang ada yang sedang membangun sistem Pak. Jadi kan sistem ini kan harus connect gitu ya. Kalau dengan BTN sama BRI, BTN itu baik konven maupun syariah, itu sudah connect secara sistem. Jadi sudah bisa langsung diproses. Hingga 30 Juni 2022, untuk dana Tapera tadi telah dilakukan akad pembiayaan Tapera kepada 1.394 peserta senilai 208 miliar. Jadi ya dari 2,9 tadi Bapak Ibu baru 208 miliar yang sudah akad. Termasuk di DIY jumlahnya baru sedikit, hanya 5 peserta Bu dana Tapera yang sudah akad. Nah, mungkin ini juga memberikan informasi kepada kita semua supaya tadi kalau kita lihat potensi data kan cukup besar Bu, cukup besar, ya kan ya. Tapi nyatanya memang yang sudah memanfaatkan, yang sudah akad baru 5 untuk dana Tapera. Nah, sedangkan untuk FLPP-nya sendiri, karena kami sudah mengelola FLPP, pada kesempatan ini juga kami ingin informasikan, per 30 Juni 2022, dana APBN FLPP yang ada di BP Tapera sudah disalurkan
untuk sebanyak 99.557 unit. Itu untuk FLPP. Sebesar 11,6 triliun. Nah, jadi memang kalau FLPP sudah lancar. Karena memang sudah lama dan mungkin teman-teman sudah kenal termasuk bank, perbankan dan pengembang. Nah, mungkin dana tapra ini yang kita perlu dorong bersama-sama. Malah per 11 Juli kemarin untuk FLPP sudah disalurkan 11,5 triliun. Jadi dalam 30 Juni sampai 11 Juli aja, 11 hari lah kira-kira Pak, itu hampir 500 miliar yang bisa disalurkan untuk FLPP. Jadi memang FLPP cukup lancar penyerapannya. Nah, mudah-mudahan di kuartal ketiga juga nanti bisa lebih lancar lagi nih Bu. Karena ada satu hal mudah-mudahan di DIY tidak terjadi. Teman-teman terutama pengembang masih suka bertanya soal PBG, perizinan bangunan gedung. Yang dulu IMB sekarang dirubah jadi PBG. Nah, ini juga kami monitor juga Bu. Mungkin nanti teman-teman di DIY juga bisa sama-sama membantu supaya nanti proses PBG ini juga bisa lancar. Sehingga pelayanan kepada MBR untuk memenuhi rumahnya itu bisa tidak terhambat Bu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka mendorong dan mendukung pemutakhiran data peserta, BP Tapra juga menyelenggarakan program Gelegar Rezeki Tapra. Jadi ini sebenarnya sebagai insentif lah kepada teman-teman PNS. Kami juga punya program yang ada hadiahnya. Nanti bisa cek di website ya, Pak Gus Imam ya, bisa cek di website. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan updating data, punya kesempatan untuk memperoleh beberapa hadiah undian. Hadiahnya lumayan juga, nanti detailnya bisa ditanya ke Gus Im pada sesi berikutnya. Ini sebenarnya kami lakukan supaya updating data ini dapat segera kita tuntaskan. Melalui sosialisasi ini kami berharap akan lebih banyak lagi peserta yang melakukan pemutakhiran data dan berkesempatan untuk memperoleh program reward Gelegar Rezeki Tapra. Kami juga berharap kepada seluruh peserta yang hadir saat ini agar dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada seluruh peserta yang belum berkesempatan hadir. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, nanti mohon kiranya selesai acara juga, mohon kesediaan Bapak Ibu bisa meneruskan informasi yang diperoleh pada hari ini kepada teman-teman PNS yang lain. Karena pada kesempatan ini tidak seluruh PNS bisa bergabung dengan kita. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu. Pemutakhiran data ini nantinya dapat memberikan gambaran kebutuhan data perumahan dari seluruh anggota Korpri, baik PNS di kementerian lembaga, pemerintah provinsi, daerah, dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Tentu saja data ini akan menjadi peluang bagi kita untuk mengetahui besar suplai dan demand perumahan sehingga pembiayaan Tapra ini dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Karena memang salah satu pertanyaan yang sering muncul, baik kita menyalurkan FLPP dan Tapra ini, bagaimana masalah ketepatan sasaran. Harapan kita tentunya dengan data yang valid, ketepatan sasaran bisa kita jaga. Sekali lagi kami mengapresiasi Pemda DIY dalam mendukung sosialisasi program Tapra kepada PNS di Pemda DIY. Hal ini juga merupakan bukti nyata dari Pemda DIY untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS di Pemda DIY melalui pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat mengikuti jalannya acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian sedikit pengantar dari kami, Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, karena menurut kami tujuannya mulia supaya mampu memenuhi kebutuhan perumahan bagi PNS. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada saatnya nanti berkenan untuk sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini kepada Ibu Amin Purwani SH MECDEF. Disilakan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kami bacakan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah, kami menyampaikan salam dari beliau, dan hari ini sedianya beliau akan menyampaikan
sambutan untuk pertemuan hari ini, tapi karena bersamaan dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, menugaskan kepada kami untuk mencukupkan ini. Mohon izin nanti untuk seterusnya untuk bisa dicukupkan sesuai dengan agenda yang sudah diatur oleh teman-teman semua. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan sosialisasi tabungan perumahan rakyat Yogyakarta 12 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat atau yang mewakili, para Kepala OPD di lingkungan Pemda serta Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Branch Manager PT Taspen Persero Kantor Cabang Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia PWRI DIY, dan para peserta sosialisasi, hadirin dan tamu undangan sekalian yang berbahagia, baik yang hadir luring maupun yang daring. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini guna mengikuti sosialisasi tabungan perumahan rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya, dalam hal ini bagi PNS, maka dibutuhkan pembiayaan perumahan. Permasalahan akan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak tidak hanya terkait jumlah tempat tinggal yang tidak sebanding dengan jumlah warga negara, tetapi juga terkait kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tabungan perumahan yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan. Presiden Joko Widodo telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Program TAPRA sendiri sudah digagas sejak tahun 2016 lalu melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. TAPRA diselenggarakan sebagai perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik program dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP TAPRA yang menyediakan pembiayaan perumahan bagi PNS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami siap memberikan dukungan terhadap program BP TAPRA dalam rangka melakukan pemutakhiran data peserta oleh para PNS. Kepada pengurus Korpri pada pemerintah daerah serta kabupaten dan kota se-DIY untuk mengajak seluruh anggotanya segera melakukan pemutakhiran data dan mendorong bagi para PNS untuk dapat memanfaatkan pembiayaan BP TAPRA yang berupa kredit kepemilikan rumah, kredit pembangunan rumah, dan kredit renovasi rumah. Penyaluran TAPRA tentunya akan memberikan manfaat untuk para peserta serta menggerakkan sektor perumahan. Penyaluran manfaat pembiayaan perumahan untuk peserta TAPRA juga dapat ikut menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan efek berganda setidaknya bagi industri infrastruktur terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho, petunjuk, serta bimbingannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 12 Juli 2022.
Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, R. Kadarmanta Baskara Aji. Dan sekaligus dengan selesainya saya bacakan sambutan Sekretaris Daerah, dinyatakan bahwa sosialisasi tabungan perumahan rakyat dibuka. Matur nuwun pada Bapak Ibu semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Ibu Amin untuk tetap berada di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Kami undang untuk berada di depan Bapak Deputi Komisioner BP Tapera dan juga Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang untuk menempatkan diri di depan Kepala Biro Hukum dan Organisasi DP Korpri Nasional, Kepala Biro Humas DP Korpri Nasional, Direktur Kerjasama Kepesertaan BP Tapera, PLT Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Branch Manager BTN Yogyakarta, dan juga moderator pada kesempatan hari ini Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan BKD. Segenap hadirin yang kami hormati, dengan demikian pembukaan sosialisasi program Tapera dan pemutakhiran data peserta PNS telah resmi dibuka oleh Kepala BKD Daerah Istimewa Yogyakarta